Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh solehah. Hari ini kita anak-anak pramuka siaga kelas 1 sampai kelas 3 akan belajar bareng Bu Fani. Alhamdulillah ya, hari ini kita semua bisa ketemu di Pramuka Siaga di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 ini dengan keadaan sehat walafiat ya semuanya. Materi Pramuka Siaga yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah tentang lambang pramuka. Siapa tahu, ayo, lambang pramuka apa? Benar ya, lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, nanti keterangannya ada, Ibu akan sampaikan selanjutnya. Di sini lambang gerakan pramuka itu yang mungkin anak-anak kelas 1 khususnya ya belum tahu karena belum pernah juga apel pramuka di lapangan. Jadi belum tahu juga materinya untuk kakak-kakak kelas 2 dan kelas 3 biar lebih paham lagi. Nah, lambang gerakan pramuka di Indonesia itu adalah siluet atau bayangan dari tunas kelapa. Siapa pernah lihat pohon kelapa? Nah, itu tunasnya yang akan jadi pohon kelapa, bayangannya yang jadi lambang gerakan pramuka. Ada artinya nggak sih, Bu? Pasti ada ya. Nanti Ibu sampaikan apa saja artinya. Yang pertama, arti dari buah kelapa sendiri itu apa sih artinya? Nah, buah kelapa bibit atau tunas yang tumbuh itu disebut cikal atau tunas. Ini artinya adalah bahwa anak-anak pramuka ini diharapkan jadi tunas atau penerus bangsa. Dulu pahlawan sudah berjuang untuk kemerdekaan, orang-orang sudah berjuang untuk pembangunan kita sebagai anak-anak pramuka diharapkan sebagai penerus bangsa yang melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia. Yang keduanya, bahwa tunas kelapa itu adalah bibit dari bakal buah kelapa. Sementara buah kelapa itu adalah buah yang tahan lama ya. Maksudnya awet ya. Ini diharapkan juga artinya ada bahwa anak-anak pramuka itu harus memiliki jasmani dan rohani yang kuat dan ulet. Ulet itu gigih ya, tidak pantang menyerah, tidak pantang putus asa. Termasuk saat menghadapi pandemi kayak gini ya, rohani kita harus semakin kuat bahwa Allah itu memberi kita kekuatan untuk menghadapi pandemi ini dan kuat menghadapi cobaan ini. Yang ketiga, kelapa itu adalah pohon atau pohon buah yang bisa tumbuh di berbagai jenis tanah. Maksudnya apa, Bu Fani? Nah, ada yang pernah lihat pohon kelapa tumbuh di pantai? Ada ya. Ada yang pernah lihat tumbuh di gunung? Pasti ada. Yang di dataran rendah ada ya, dataran tinggi ada. Itu maksudnya, dan semuanya itu biasa berbuah. Itu maksudnya bahwa pohon kelapa itu mudah beradaptasi. Ini juga ada maksudnya agar anak-anak pramuka itu mudah beradaptasi dimanapun berada, itu mudah dan tangguh ya, selalu bisa di mana saja dia berada itu bisa membantu orang lain, memenuhi kebutuhan dia ya, cakap dengan kemampuan dia ya. Selanjutnya yang keempat adalah pohon kelapa itu tumbuh tinggi menjulang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya anak-anak pramuka itu harus memiliki cita-cita yang tinggi ya. Tidak boleh hanya nggak usah jadi ini, takut tidak tercapai, atau nggak usahlah jadi punya cita-cita yang tinggi takut nanti ketinggian daripada sakit hati. Enggak ya, harus di dalam hati kita selalu ditumbuhkan agar kita punya cita-cita yang tinggi. Aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi, aku mau jadi tentara, agar bercita-cita tinggi, agar selalu kita punya rasa tanpa pernah putus asa, pantang menyerah ya, agar apa yang kita cita-citakan itu terwujud ya, jangan menyerah dulu. Yang kelimanya, akar kelapa atau pohon kelapa itu punya akar yang kuat, itu pasti ya. Akarnya itu kuat, seperti juga diharapkan artinya anak pramuka itu juga harus berpegang teguh pada dasar-dasar yang kuat. Dasarnya apa? Ya hukum yang ada, dasar hukum agama yang kita anut ya, tidak boleh asal-asalan ya.
harus memiliki dasar hukum, dasar-dasar jiwa yang baik ya, agar kita selalu memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Kemudian yang keenam adalah pohon kelapa itu adalah pohon yang serbaguna. Bener nggak? Bener ya? Itu ada artinya ya. Apa aja sih contohnya? Coba kita sebutin dari paling atas. Daun kelapa bisa dipakai? Bisa ya. Bisa dibuat tempat makanan ya, bisa untuk kerajinan. Kemudian lidihnya, apalagi bisa untuk membuat sapu. Dari atas, buahnya bisa dijadikan obat, bisa dijadikan makanan ya. Batangnya bisa juga jadi bahan membuat rumah, bahan membuat jembatan, bahan membuat benda-benda di sekitar kita ya. Kemudian akarnya itu juga penuh bermanfaat ya. Bahkan sekarang banyak yang sudah dipakai untuk kerajinan-kerajinan. Ini maksudnya juga ada agar anak-anak pramuka itu berguna dan mempunyai manfaat ya, selalu bermanfaat, membuat diri kita selalu bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, untuk nusa, bangsa dan agama ya. Apalagi kita anak-anak muslim, anak-anak insan takwa ya, yang di sini semuanya selalu ingin berguna, bermanfaat ya. Ini sesuai banget dengan yang Nabi harapkan ya, agar kita menjadi manusia yang baik dan bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, kamu semua udah tahu ya sekarang ya, tunas kelapa fungsinya apa, kemudian kenapa dijadikan lambang Pancasila, kenapa sih, filosofinya juga sudah ada. Nah, sekarang Bu Fani minta nanti anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 3 ada tugasnya. Yang kelas 1 apa Bu Fani? Ya, kelas 1 karena belum pernah kenal materi tentang lambang pramuka ini, jadi nanti Bu Fani harapkan yang pertama ambil buku pramukanya pasti. Habis itu kalian tulis lambang gerakan pramuka adalah siluet atau bayangan tunas kelapa. Nah, kalau udah tulis tuh pelan-pelan yang rapi. Habis itu kalian bikin gambar tunas kelapa sebisa kalian ya. Pasti semuanya bisa. Bu, nggak bagus nggak apa-apa. Bu, gambarku miring-miring nggak apa-apa, yang penting semuanya semangat bikin dulu, pasti tetap dinilai. Kalau tulisannya rapi, gambarnya rapi, nanti dinilai sama guru pramukanya ya. Nanti kalau sudah selesai anak kelas 1 kirim ke gurunya ya. Kelas 1A ke guru 1A, 1B ke kelas 1B, ke guru kelas 1C ke guru kelas 1C atau yang menggantikan, dan guru kelas 1D ya, semuanya dikirim. Kemudian ada tugas lagi untuk kakak kelas 2. Nah, agak banyak kan tulisannya karena sudah sudah lumayan besar ya. Di situ kamu juga sama tulis tentang lambang gerakan pramuka dan juga pohon kelapa. Kenapa dipilih jadi tunasnya itu dibuat untuk lambang pramuka? Nah, kamu tulis itu 2, kemudian sama gambar tunas kelapa di bawahnya. Sebisa mungkin Bu, kalau kelas 2 mah kan pinter mewarnai, udah gede-gede, boleh warnain, boleh ya. Semuanya boleh diwarnain, ditulis yang rapi. Habis itu dikirim ke gurunya masing-masing. Yang terakhir ada tugas buat kakak-kakak kelas 3. Nah, kelas 3 karena sudah sering sekali ya, jadi menggambar. Jadi silahkan untuk kakak kelas 3 tulis tentang lambang itu, gerakan pramuka dari 1 sampai 6. Kemudian fotokan ke guru masing-masing ya. Tulisannya yang rapi biar nilainya semuanya A ya. Kemudian kalau sudah semua, Bu Fani berharap semuanya perhatikan ya makna gerakan pramuka itu ya. Gerakan lambang gerakan pramuka tadi ya. Kenapa tunas kelapa? Agar kita itu bisa jadi mencontoh
pohon kelapa loh. Pohon kelapa itu pohon yang serbaguna, nah, kayak gitu. Jadi bukan asal-asal. Jadi kalau kamu nanti lihat, ini di ring aku ada sih gambar tunas kelapa. Aku udah tahu artinya kenapa dipilih ya. Nanti kalau yang pakai topi juga di topinya ada sih tunas kelapa. Di kaos kakiku juga ada. Oh, itu ternyata ada artinya ya. Jadi sekarang semuanya karena sudah paham, sudah tahu juga lambang pramuka. Jadi Bu Fani berharap semuanya bisa mencontoh ya lambang tadi, tunas kelapa tadi, dan juga bisa mencontoh filosofi dari pohon kelapa tadi. Jadi manusia atau anak yang serbaguna atau bermanfaat untuk sekelilingnya, seperti itu ya. Nanti kalau sudah semua boleh dikirim ke guru masing-masing untuk dinilai ya. Selanjutnya sebelum kita tutup, nah Bu Fani mau tepuk pramuka dulu deh. Tepuk pramuka 2 kali. Insan takwa. Yes, Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Terima kasih sudah belajar pramuka untuk materi pramuka hari ini. Alhamdulillah kita semua sudah belajar dengan baik, yang sudah mengumpulkan hasil tulisannya juga terima kasih. Jazakumullah khairan katsir untuk semuanya. Bu Fani akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.